Oke, tapi sepertinya kita akan segera memasuki ke drafting phase di game yang kedua. Bagaimana perlawanan balasan dari Rebellion Blitz? Mampukah setidaknya poin seri bisa diambil? Karena balik lagi, Rebellion Blitz mereka masih tidak ingin untuk berhadapan dengan Raja Matilda. Tipikal-tipikal sosok Homer yang punya power cukup lumayan tinggi juga. Dan chip yang langsung dihilangkan dari Dewa United Morpheus tanpa adanya basa-basi. Yap, ini sih udah pasti template banning ya dari ini ya. Mm-mm. Dengan chip yang di ban ya udah pasti menandakan mereka nggak mau melepaskan resiko chip diambil oleh Rebellion Blitz. Banning kedua adalah hero yang memang tadi menjadi mimpi buruk nih untuk teman-teman dari Rebellion. Morpheus yang diambil. Dan kita masuk ke Dewa United Morpheus. Dan apa nih kira-kira pilihan hero yang bisa masuk ke dalam fase banding kedua mereka? Apakah Karl Marksman atau mau coba menghilangkan potensial Gatot Kaca dulu nih? Karena Gatot Kaca juga bisa jadi menjadi pick pertama untuk teman-teman dari Rebellion. Tapi Jushin ini juga bisa jadi jawaban. Bisa sih, semuanya bisa menjadi opsional lah ya untuk di arah banning selanjutnya dari Dewa United. Tapi kalau misalkan dari Dewa United mereka ingin menghilangkan, Yap. mereka bisa tutup sih ke arah Gatot Kacanya. Gatot Kaca atau bahkan sekarang yang bahkan mereka hilangkan. Wow, iya ya. Ternyata masih ada Suyo ya. Yang kita sempat lupakan juga tadi karena masih berfokus dengan 3 hero durable. Untuk saat ini yang masih menjadi pilihan hero termahal untuk bisa dimainkan di dalam gamesnya. Dan untuk banding terakhirnya nih Danin. Apa nih kira-kira yang akan diantisipasi oleh teman-teman dari Rebellion Blitz? Yang gak ada Morpheus, Gatot Kaca nggak sih? Bisa nggak sih? Nggak bisa ya. Kalau misalkan opsinya nggak ke arah X-Villain, seharusnya targetnya ini dari Rebellion Blitz masih sama ya ke arah segi jungler. Melihat memang potensial dari Roberto Carlos ini cukup lumayan luas juga. Linknya bahkan tadi Hayabusa dan juga Fanny kan yang ditutup juga dari Rebellion. Tapi Rebellion ternyata sekarang semakin mempersempit ke arah segi sisi X-Villain-nya, bukan ke arah junglernya. Kayaknya mau ini sih, mau bener-bener ngasih pressure ke arah XP. Dan kalau yang nggak ada kan early game-nya enak juga nih buat Assassin. Jadi kalau misalnya nanti ke Assassin juga nggak terlalu ganggu lah gitu untuk race gitu ya. Tapi ya sekarang kalau kita lihat dengan adanya Fanny yang dihilangkan, apakah memang akan ada Gatot Kaca yang diambil? Tapi Jushin juga hero mahal nih Mas Darin. Iya, Cusin. Apalagi Cusin ini menjadi salah satu sosok mid lane yang cukup lumayan kuat juga ya. Range-nya jauh juga. Clearing wave minion-nya juga cukup lumayan cepat juga. Yap. Dan sekarang Rebellion Blitz, opsi apakah yang akan mereka ambil atau bahkan mereka ingin mengambil link dari Roberto untuk di arah first pick dari tim Rebellion Blitz. Dan ternyata high loss yang mereka prioritikan, mereka ambil dulu sosok badan yang bisa menunjang tim fight mereka lebih berani lagi dan lebih kuat lagi di lini bagian depan dengannya Glorious Pathway dari Hylos. Namun Dewa United apakah kali ini akan membawakan lagi tipikal assassin jungler terutama Ling yang cukup lumayan mendominasi dari Roberto? Iya sih, ini linknya juga tadi sempat bersinar banget di game pertama ya. Dan apakah kembali 2 kalinya? Tapi jangan lupakan juga ada Hayabusa potensial yang bisa diambil. Gatot Kaca Jushin juga oke banget kalau misalnya memang mau. Jushin sih jadi mimpi buruk harusnya buat Hylos nantinya karena damage-nya DPS. Dan ya Hylos tipikal hero yang harus escape menggunakan Glorious Pathway-nya untuk bisa menjauh dari Jushin. Dan ternyata sesuai dengan Danin yang bilang tadi, ada Link yang 2 kali di pick off, yang 2 kali dipakai maksud aku, digunakan oleh Roberto Carlos. Apakah kembali bisa bersinar di game kedua ini? Wah, Roberto kembali lagi dengan adanya linknya. Tapi ya jawaban pasti juga dari tim Rebellion Blitz. Mereka ambil juga sosok assassin yang memang bisa menyeimbangi bagaimana memang mobilitas yang begitu cepat juga, agresivitas di early game dengan dihadirkannya Hayabusa. Tinggal bagaimana dari segi pattern farmingnya ini bisa dimaksimalkan juga dari tim Rebellion Blitz. Dan dengan adanya Gatot Kaca juga di tangan Dewa United, ini seharusnya dari power team mereka sudah bisa dibilang kuat. Kalau memang misalkan Gatot Kaca ini ada di arah Romer dan nanti di arah segi sisi X-Blade-nya mungkin bisa disempurnakan dengan tipikal-tipikal X-Blade yang lain yang mereka bawakan. Nah, kira-kira siapa nantinya ya? Dan pick ketiga, Dewa United Morpheus, apa yang akan mereka ambil ketika tahu bahwa ini Kari juga bakal jadi PR nih. Minimal harus ada hero yang bisa ngasih efek stun terus menerus agar membuat Karinya nggak bisa terlalu bebas untuk explore kemampuan dirinya. Dan ya itu dia efek sisi yang dibutuhkan ternyata ya. Dengan efek stun yang diambil, so Kari ini harus sudah mulai berhati-hati. Semua percobaan yang coba dilakukan dari tim lawan bisa saja nanti akan mendapatkan dirinya.
Wah, ini terrifying effect juga nanti bakal muncul juga ya dari Yap. Dewa United. Sehingga ini butuh banget antisipasi dan penjagaan lebih lagi untuk sosok good lanernya dari tim Rebel and Blitz. Tapi sekarang memantau dengan adanya Kari juga yang sudah mulai secure, ini menjawab juga ya Hylos-nya biar lebih aman lagi. Cuman kalau Dewa United mereka ambil ke arah Nathan, Hah? ini Hylos bisa aja nanti bisa bocor. Bisa juga. Tapi jangan lupakan masih ada 2 banning hero dari Rebellion Blitz. Bisa aja salah satunya Nathan yang mereka antisipasi. Atau ya coba aja nih, Harit lagi kah? Dan ya, Harit yang tadi juga cukup menggila dari Lord Maybe. Dan sekarang mereka antisipasi dengan sangat baik pastinya. Dan membuat juga potensial hero early itu semakin minim dari Dewa United Morpheus. Ya, kembali lagi kita tidak akan menyaksikan adanya Harit ya. Karena ini juga bisa dibilang tipikal-tipikal hero yang bisa menyempurnakan kombinasi bahkan racikan dari segi draft dari Dewa United Morpheus. Tapi dengan adanya Aurora juga, sosok hero mid lane yang nantinya bisa memperlambat juga. Bahkan membuat pergerakan dari Roberto ini tidak akan maksimal, ini langsung dihilangkan. Tinggal sekarang Dewa United, mereka akan tutup ke arah sisi mana? Karena kalau misalkan mereka mau buang untuk ke arah roamernya, sekarang mereka udah mulai target ternyata ke arah Faramis yang mereka coba untuk utamakan juga. Sementara itu belum adanya sosok Godland, ini harus mereka prioritikan sih. Apalagi sekarang 2 hero Godland dari tim Rebellion Blitz ini sudah mulai ditutup juga, Moskov dan juga Harit. Opsi kalau memang misalkan mau ambil Nathan ini masih bisa masuk, atau bahkan kita akan menyaksikan permainan di arah good lane yang berbeda atau membawakan hero good lane yang lain. Dan Sebenarnya tadi kita lihat ya, dengan adanya banning terakhir karena Moskov juga, ya, ini nanti akan semakin sulit untuk teman-teman dari Dewa United Morpheus untuk bisa mengimbangi di area goldnya. Karena Kari ya bakal sangat power banget. Tapi dan jujur ya, dengan cowok yang diambil untuk kedua kalinya karena Nathan, ini bakal jadi PR banget sih sebenarnya. Ya. Untuk teman-teman dari Rebellion Blitz, meskipun mereka nantinya bawa Jushin gitu misalnya yang coba diambil, ya udah ketemu sama cowok lagi juga udah bakal PR banget sih untuk bisa membuat Jushin ini bebas bermain ya. Jangan lupakan 3 kombinasi skill. Dari dibuka dengan Way of Dragon ataupun dengan adanya Eternal Guard dari Vexana, Gatot kaca loh ini. Dengan After of Guardian, kapanpun dan dimanapun dia bisa menuju ke timing tepat tersebut. Dan akan jadi PR juga nih, karena ya Gatot kaca bakal bisa dimakan oleh Kari di late game saja. Early game apa yang akan ditugaskan oleh Rebellion Blitz untuk bermain di game kedua ini. Yap, dan lagi-lagi sekarang Rebellion Blitz mereka harus berhadapan dengan adanya Cho yang akan digunakan oleh Nathan seharusnya untuk di arah roamer dan akan menggeser dan menjawab juga Gatot kacanya untuk di arah segi sisi XP lane. Tapi saat ini satu sosok hero targeting single target Franco yang langsung diambil juga dari tim Rebellion Blitz, serta dengan adanya sumbangsi damage bahkan untuk persiapan damage ke arah late game Sicilian yang langsung mereka ambil. Dan sekarang Dewa United mereka menyempurnakan line up mereka dengan membawakan Bruno. Wow, traffic yang cukup lumayan mengejutkan juga dari keduanya. Yap. Kemungkinan kali ini Rebellion Blitz apakah bisa mampu untuk setidaknya menyeimbangi dari segi poin atas Dewa United Morpheus. Dan jujur aku suka banget sih dengan draft dari Dewa United Morpheus, terutama untuk di last pick-nya karena Bruno ya. Pertama, Bruno itu adalah hero yang punya early game power cukup besar dengan volley shot-nya, cyber legs-nya. Ini bisa banget untuk bisa nge-trigger critical setiap hit yang dia berikan kepada tim lawan. Terutama untuk Kari yang nanti akan bertemu di area golden head to head antara kedua marksman ini yang pastinya lebih dienakan ke arah Bruno karena punya range yang lebih jauh dibandingkan dengan Kari. Tapi jangan lupakan Hayabusa juga ini bisa menjadi korban nantinya ke arah Bruno apabila Bruno ya coba catch up seorang Hayabusa. Dan kali ini kita akan segera menyaksikan game yang kedua, match antara Rebellion Blitz versus Dewa United Morpheus. So let's go to the line of down. Yap, inilah dia di game yang kedua akan menjadi poin milik siapakah Rebellion Blitz atau Dewa United Morpheus, membawakan tipikal rumor single target Iron Hook yang akan mempersulit lagi lajunya gerak dari Nathan juga. Tapi apakah itu akan menjadi pengaruh cukup besar atau tidak, pertanyaannya? Benar, akan jadi momentum maker apa enggak nih nanti Iron Hook dari Beryl ya. Dan untuk di menit-menit awal memang kita belum lihat ada agresi yang coba dilakukan. Tapi Dewa United lagi-lagi terlihat dengan 4 playernya. Di ada Revermid menuju Carlito Wanderer dan dengan begitu cepat Roberto Carlos join ke area purple buff-nya. Lava Golem udah beres dan memang akan bertemu seperti untuk 12 Jakarta di bagian bawah. Tapi jangan lupakan ya power dari
Hayabusa di early game ini masih belum terlalu maksimal karena shadow kill juga stacknya belum terlalu banyak, dan ingat sumber damage deal utama dari Hayabusa adalah shadow killnya gitu. Dan di bagian bawah untuk flying tackle menghindar menjauh, Lord Maybe bermain jauh lebih aman karena dia harusnya tersadar di game sebelumnya dia kena solo pick off dari Haritnya Zen. Ya, sekarang di arah segi gold lane-nya ya, atau di arah segi bottom lane-nya sudah mulai terlihat juga bagaimana masing-masing dari kedua belah romer mereka melakukan penjagaan yang cukup lumayan ketat. Tapi berbeda halnya sih sekarang dari segi arah mid lane-nya yang sebetulnya masih bisa dilakukan clearing weapon juga dengan begitu cepatnya, tapi dibawakannya high loss di arah segi XP lane, team fight kuat. Ini akan terjadi lebih panjang pastinya dari WQ juga, tapi Mark yang sekarang juga udah mulai berusaha untuk bergerak ke arah yang berbeda sehingga mempersulit kali ini lajunya mobilitas dari Vezard yang tidak bisa terlalu untuk dimaksimalkan. Iya, masalahnya Turtle pertama juga udah mulai muncul tadi. Dan setup jauh lebih matang dengan Dewa United Morpheus. Memang masih level 4 tapi Roberto Carlos percaya diri dengan Tempest of Blood yang masih aktifnya. Masalahnya 3 ultimate dari 4 player yang ada di bagian atas itu semuanya nggak available. Dan distraksi yang diberikan oleh seorang Nathan ini membuat adanya retribution trigger dari Vezard. Dan masalahnya nanti domino efeknya bakal ke arah bagian bawah karena wow tertarik sama Bandit-nya. Emang Bandit dengan Wolf King Iron Hook-nya berhasil dikeluarkan, dan yap itu dia Iron Hook yang on point ke arah seorang Roberto Carlos. Iya, satu buah Iron Hook serta penciptaan First Blood di tangan dari Rebellion Blitz, tapi kali ini Lord Maybe yang ternyata harus bisa untuk mengamankan posisinya karena balik lagi Iron Hook ini akan menjadi satu buah teror yang begitu lumayan membuat Dewa United Morpheus harus berhati-hati dan melihat dari segi in-game equipment by Dunia Games. Fury Hammer ke Hunter Strike yang akan menjadi item pilihan pertama yang akan dibuild juga dari Vezard. Sementara itu, apakah kali ini dengan Javelin juga ke arah Berserker Fury yang pastinya itu menjadi pilihan item utama juga dari Roberto Carlos yang akan dibuild, ataupun ke arah Breath of Despair. Tapi melihat juga dari segi kedua belah jungler ini udah mulai kelihatan sih sekarang dari Vezard udah mulai ngejar dari segi levelingnya, coba untuk disamakan juga. Bahkan sekarang dari lini bagian bawah yang terus-terusan bisa dikontrol juga dari Rebellion Blitz sehingga tidak memudahkan Dewa United Morpheus untuk bisa menghancurkan satu turret di lini bagian bawah. Iya, padahal kalau kita bisa bilang ya ini juga dari tadi Lord Maybe bermain dengan sangat-sangat agresif juga loh. Tapi masih dalam perlindungan Dewi Fortuna karena Iron Hook yang bisa dibuka oleh Beryl belum terlalu on point ke arah sanggolannya dari Dewa United Morpheus. Purple Buff akan coba dituju dan lihat gimana Flicker coba disiasikan. Berhasil menghindar dengan Cold Shadow tapi tertangkap kembali dengan kombinasi dari The Way of Dragon dan juga Flood of Guardian. Satu member down, Vezard dieliminasi, BQ kehilangan 3 atau 4 bar SP-nya. Di bagian bawah presence dari Beryl ini juga sudah mulai terpantau harusnya dari Scavenger Crab yang dimiliki oleh Lord Maybe. Wah, itu dia satu buah korban jiwa, dan bahkan Beryl yang kali ini ternyata berusaha untuk setidaknya memberikan satu buah eksekusi yang kejam juga di lini bagian bawah, namun sayang belum terjadi dan Turtle Camp presented by Dunia Games sudah mulai hadir. Sementara itu di arah Turtle tidak akan adanya team fight dan Roberto berhasil untuk mengamankan satu turtle untuk Rebellion Blitz. Ya, tapi nggak ada objektif yang ditukarkan juga gitu sama Rebellion Blitz ya. Power-nya nggak dituju. Dan di bagian bawah juga kita belum lihat tadi pick off manis yang bisa dibawakan oleh Beryl dan juga Zen-nya gitu. Karena sejauh ini 4 menit menuju ke 5 menit kita belum bisa bilang ya kedua marksman pasti nggak bakal join dulu. Bakal mereka fokus dulu untuk dapetin semua farming pattern-nya. Tapi jangan lupakan ya, nantinya mid game ini akan menjadi penentu untuk kedua belah marksman kita. Apakah mereka works dengan adanya banyak ekonomi yang lebih dibandingkan dengan teman-teman dari Rebellion Blitz atau bahkan sebaiknya. Wah, dan lagi-lagi Beryl berusaha untuk mengeluarkan Iron Hook-nya setidaknya mencari sasaran empuk yang bisa dirinya ambil. Namun sayang sekarang Dewa United Morpheus sudah mulai aware sih terhadap teror-teror yang bisa dibuka juga dari segi Iron Hook-nya. Sementara itu balik lagi Nathan masih dengan permainan seperti di game yang pertama, dan The Way of Dragon kayak ini menargetkan ke satu Mermaid, dan Vezard masih bisa bertahan dengan Shadow Kill dan masih bisa melarikan diri dengan adanya Cold Shadow. Tidak adanya korban jiwa yang tercipta. Wow, itu intens banget ya, tapi lagi-lagi disengage yang sangat baik dari kedua belah tim membuat belum adanya korban jiwa di teamfight barusan. Dan ya kita bisa bilang bahwa kalian semua juga punya potensi yang sama untuk bisa bermain di DGWIB. Caranya gampang banget, tinggal kunjungi aja ke Dunia Games
www.dgwb.co.id /esports untuk informasi turnamen selain dari DGWB season ke-16 ini. Kalian bisa dapatkan semuanya di website dari duniagames.co.id /esports. Betul, dan sekarang juga balik lagi ke in-game-nya, 1 tukar 1. Sebetulnya ini poinnya tidak terlalu banyak ya antara keduanya, tapi objektivitas yang berusaha juga untuk dipegang dari Dewa United Morpheus. Setidaknya Rebellion Blitz memperbaiki kesalahan mereka di game yang pertama. Mereka tidak mudah untuk terculik, tapi mereka belum bisa untuk mempertahankan bagaimana turret mereka ini tidak bisa dihancurkan oleh Dewa United Morpheus. Sementara itu kali ini dari segi Turtle yang sudah mulai akan hadir kembali in a Turtle Camp presented by Dunia Games, di mana Dewa United Morpheus sudah memegang kendali di arah Turtle-nya, dan seharusnya ini akan menjadi Turtle yang mudah untuk didapatkan oleh Dewa United Morpheus tanpa adanya team fight. Iya, dan ada pergerakan juga di bagian atas ya, tapi masalahnya ada arus dari River yang sekarang bergerak juga ke arah bagian atas, mempersiapkan Nathan dan juga Mark untuk menyambut siapapun yang terlihat dan tertinggal di area bagian belakang dari Rebellion Blitz. Di bagian tengah BQ yang sudah mulai muncul kembali untuk membuka visions-nya. Terlihat sudah Nathan yang memang membayang-bayangi, terutama dengan adanya Immortality membuat dia semakin percaya diri lagi untuk bisa membuka peperangan dari Rebellion Blitz. Di bagian atas, dua member masih bermain secara bersamaan, tapi belum terlihat ya adanya sinergi antara seorang Beryl dan juga Zen-nya nih. Karena aku belum melihat adanya kombinasi Aaron Hook dan juga Bloody Hand di follow up dengan Zen. Ya, sekarang permainannya dari Rebellion Blitz sudah mulai rapat ya. Mereka coba untuk bisa meminimalisir adanya satu persatu pemain mereka yang terculik juga, karena balik lagi position dari Nathan dan juga Mark ini cukup lumayan mengganggu, apalagi dari segi Purple Buff yang terus-terusan ditarget, seolah-olah membuat Peshard tidak bisa untuk melakukan satu buah jungle secara maksimal. Dan sekarang lihat, 5 pemain bahkan dari Rebellion Blitz harus berkumpul untuk menjaga satu Purple Buff untuk Peshard. Iya, dan kayaknya masih direbut lagi sih sama teman-teman dari Dewa United Morpheus ya. Atau enggak, oke, masih aman. Retribution juga nggak trigger, tapi lihat inisiasi di bagian bawah. Inner turret yang coba dia dapatkan, dan itu dia berhasil juga disentuh oleh Roberto Carlos. Ambush kali ini membawa Link, nggak semudah dengan Fanny tadi di game yang pertama, tapi ya berhasil menghindar Roberto Carlos. Belum ada korban jiwa tambahan juga. Efek kombinasi skill dilakukan dengan Transguard dan juga Glow Pathway yang sekarang dibuka membuat Dewa United Morpheus kehilangan banyak momentum. Tapi lihat gimana Nathan yang berhasil membalikan semua keadaannya dengan Becky yang masih dipegang dengan Ring of Punishment, membuat dia bisa megangin Lord Maybe dan juga rekan-rekannya. Wah, satu pemain saja yang hilang dari Rebellion Blitz. Setidaknya perlawanan coba untuk dimaksimalkan, dan Rebellion Blitz mereka belum bisa untuk setidaknya menculik satu pemain sehingga untuk membalaskan satu pemain dari Rebellion Blitz yang hilang. Tapi inilah dia Lord Game presented by Dunia Games yang sudah mulai hadir kembali. Lord yang pertama, apakah Dewa United Morpheus mereka akan berfokus terhadap Lord-nya, atau kali ini Rebellion Blitz akan melakukan perlawanan secara signifikan? Karena balik lagi dari segi on position, Rebellion Blitz mereka sudah mulai bersiap-siap ternyata. Iya, tapi jujur ya, kalau kita bahas untuk Rebellion Blitz, ya mereka juga bakal terseok-seok untuk berhadapan dengan Dewa United Morpheus yang notabene ya sekarang memang belum ada untuk spell yang ready, berbeda dengan Rebellion Blitz yang masih ada Purify dan menuju ke arah Revitalize di beberapa detik yang akan datang. Lord langsung coba untuk di all in, dan sepertinya nggak ada chance untuk seorang Peshard bisa commit ke arah Lordnya juga. Better ngelupasin aja, dan sekarang mulai sekarang ini udah harus benar-benar diantisipasi nih pergerakan dari Nathan yang kembali menjadi mimpi buruk untuk Rebellion Blitz. Iya, mereka sebetulnya bisa sih untuk defensif, dan melihat juga dari segi in-game equipment by Dunia Games yang sudah mulai terbuild juga Hunter Strike yang akan mengarah ke Blade of Despair dari Peshard. 2 item utama, sementara itu lihat bagaimana dari Roberto dengan adanya 2 item juga Haskell Berserker Fury yang membuat dirinya semakin bersinar lagi, dan bahkan Thunderbolt dari Mark. Tapi bahkan kali ini Team Fight akan mulai terjadi kembali. Glorious Battle yang sudah mulai dibuka, dan Bloody Hand kali ini sudah mulai meneror para pemain dari Dewa United Morpheus. Tapi satu pemain mereka harus hilang dan membuat terpukul mundur sudah Dewa United Morpheus. Sementara itu Lord yang sudah mulai berjalan juga dari segi arah top lane. Rebellion Blitz mereka punya PR yang cukup lumayan besar dengan adanya Lord yang harus mereka tahan dan harus mereka hilangkan pula. Tapi arah segi mid lane yang kali ini coba untuk dimaksimalkan kembali dari Dewa United Morpheus, sehingga hancurlah sudah outer mid turret dari Rebellion Blitz. Yap, dan memang sekarang kita lihat inisiasi kembali coba terjadi. Dewa United Morpheus mereka memang masih memegang kendali penuh dengan Lord pertama yang sudah diantisipasi nih ya. Kita lihat gimana juga
perjalanan dari Rebellion Blitz masih bisa ditahan terutama untuk ke mid game nantinya karena Face Hard sudah mulai bersiap dengan level 13 harusnya Shadow Kill udah dalam performa yang sangat-sangat baik di level 3-nya sehingga damage yang bisa dihasilkan akan semakin jauh lagi. Dia Hunter Sword di tangan dari Zen, dia juga udah siap untuk menerjang siapapun yang mendekat tapi Purple Wolf lagi-lagi coba dituju dan Nathan mengejutkan di bagian belakang. Surprise yang dia coba lakukan dari dalam area orange buff ini akan sangat-sangat mengejutkan ke arah Rebellion Blitz kalau mereka nggak sadar. Tapi kembali Iron Hook dan juga Flicker. Lihat gimana target termal ditangkap Roberto Carlos down. Dan kali ini Glorious Pathway yang dibuka kembali memang membuka pertikaian tapi masalahnya Face Hard juga ditukar. BQ, one last hit, volley shot, double kill. Itu dia Lord Maybe yang berhasil membuat adanya momentum kali ini mendorong kembali ke arah bagian bottom lane dan Best Turret coba ditangkap tapi Iron Hook kalau maybe belum ada pelulihan membuat free space untuk bisa point tackle mundur menjauh keluar dari jangkauan Best Turret di bagian bawah. Lagi-lagi inilah dia Iron Hook sang penyelamat untuk Rebellion Blitz masih mampu untuk bertahan dengan gempuran serangan yang terus-terusan dilakukan oleh Dewa United Morpheus. Poin 3 berbanding 4 di 12 menit berjalan pertandingan ini. Seolah-olah sekarang pertandingan ini semakin insane lagi dan Rebellion Blitz mereka banyak sekali melakukan satu buah inisiasi balasan yang membuat Dewa United Morpheus seolah-olah kewalahan ternyata. Ya, dan sekarang Lord Camp presented by Dunia Games yang kedua udah mulai hadir. Dan ingat ya, Burial masih bisa menjadi ancaman pasti untuk teman-teman dari Dewa United Morpheus. Mereka bisa memang mendapatkan objektif Lord yang kedua dengan tanpa ada gangguan karena Hayabusa pasti bakal sangat-sangat beresiko nih. Kalau mau join ke dalam Lordnya, jangan lupakan juga immortality dari Nathan yang membuat dia bakal jauh lebih percaya diri untuk bisa masuk ke lini belakang dari Rebellion Blitz. Bottom lane berhasil diantisipasi dan Purple Buff ini di take over oleh Dewa United Morpheus. Mereka berhasil disengage tapi masalahnya Lord kedua ini udah punya charge dari Lordnya, pasifnya bisa aktif juga. Dan memang top sama bottom ini dua best turret yang udah kehilangan lebih dari setengah HP-nya. Wah, bahkan Radiant Armor ini sudah mulai ya untuk membuat pertahanan lebih kuat lagi dari Bangkul. Tidak hanya adanya Purify, butuh juga dari segi Radiant Armor, tapi meninjau bagaimana power dari Jen ini belum bisa disalurkan secara maksimal. Mengingat memang kali ini power dari Lord Maybe begitu cukup lumayan kejam dan begitu cukup lumayan menyakitkan. Apalagi sekarang sudah adanya Winter Truncheon juga yang sudah diamankan. Waduh, conceal play, coba untuk langsung one-shot boost sama Guardian. Target terdepan terlihat dan gimana BQ yang ditangkap. Still survive memang untuk menghindar mundur ke bagian belakang dan Revitalize dan diaktifkan tapi base turret bottom lane dihancurkan. Dan Burial sekarang udah ready lagi dengan flicker yang dia miliki. Bisa ada Iron Hook flicker yang dikeluarkan. Lord masih coba ditahan, Super Wave ini kedua muncul kembali Glorious Pathway. Diaktifkan, memang nggak punya Revitalize tapi lihat gimana healing effect yang dihasilkan dari Becky. Terlalu strong, wow, damage-nya memang sakit dan one last hit, Worldy yang menjadi eksekutor untuk sosok dari BQ dengan Lord Maybe yang sekarang 4 poin kill. Sangat-sangat berada di atas dari Zen dengan masih belum ada poin kill yang dia miliki. Terlalu terburu-buru sih sebetulnya untuk membuka satu buah Glorious Pathway ya. Sebetulnya itu mungkin bisa menjadi salah satu pancingan ya yang tadinya berusaha buat dibuka juga sama BQ. Tapi hari ini Avatar of Guardian sudah mulai mendominasi kembali dan bahkan Bloody Hand di lini bagian depan kali sudah mulai meneror para pemain dari Dewa United Morpheus. Namun kali ini base yang terbuka lebar dominasi di tangan Dewa United Morpheus dengan 2-0. Kemenangan yang sempurna kembali mereka dapatkan. Sang pemuncak klasemen memantapkan langkah mereka dengan 2 match win. Kali ini satu-satunya tim yang ada di 6. Total poin yang mereka kantongi membuat Rebellion Blitz harus lebih humble lagi, harus siap lagi karena ini adalah kekalahan pertama mereka tanpa harus bisa berbagi poin di game yang kedua. Dan congratulations untuk sang Dewa yang lagi-lagi memberikan